Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Nah, pada video kali ini pertama kita akan melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG pada hari ini. Pada hari ini indeks IHSG ditutup turun ya. Di level harga 5638. Nah, minus 0,21% ya. Di mana candle IHSG candlenya turun ya, atau candlenya turun ya. Di mana koreksi tekanan jual ini wajar ya, karena indeks IHSG sudah mengalami kenaikan cukup tinggi ya, sebesar hampir 5-6% ya. Nah, itu juga dipicu dengan keadaan Dow Future yang sejak pagi sudah minus ya, sekitar 0,6 sampai 0,8% ya. Nah, indeks IHSG pada pagi hari sempat ditarik naik ya, setengah jam pertama. 15 menit pertama sempat ditarik naik sampai plus 1%. Namun kemudian perlahan turun ya, menipis sampai akhirnya minus, dan semakin sore indeks Dow Jones semakin minus sampai dengan minus 1%-an ya. Jadi IHSG tarik turun, dan kebanyakan saham-saham yang bergerak pada hari ini yaitu saham-saham second liner dan juga third liner ya, dimana sering disebut saham gorengan dengan pergerakan yang sangat volatile ya. Nah, nanti pergerakan indeks IHSG sendiri, besok akan dipengaruhi dengan pergerakan bursa Amerika atau bursa global, di mana Dow Future menandakan minusnya tambah besar ya. Minus sekarang sudah minus 1,7 ya. Nah, bisa dipastikan apabila sudah minus begini, yang akan plus yaitu komoditasnya, yaitu emas ya. Nah, namun bila kita cek pada hari ini, harga timah masih naik ya, 0,5. Harga nikel naik 1%. Nah, emas 0,28 ya, naik ya. Dan minyak juga naik tipis juga ya. Oke, dan sedangkan nilai tukar rupiah hari ini 14.170, kembali melemah kembali ya. Oke, nah kita akan kembali ke dalam chart IHSG ya, di mana IHSG sejak pertengahan Januari sampai dengan awal Maret ini trennya sangat downtrend ya. Nah, rebound yang kali ini di bulan Maret ini lebih strong ya daripada rebound yang terjadi di bulan Februari ya. 2 kali rebound di bulan Februari sangat pendek ya kenaikannya. Nah, untuk kali ini lebih tinggi naiknya karena juga turunnya lebih tajam ya. Nah, pergerakan IHSG, jadi ini target dengan resisten yang sementara di IHSG ada di 5814. Nah, sedangkan untuk supportnya ada di 5354 ya. Jadi seperti ini pergerakannya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana pergerakan indikator MACD-nya ya. Sama seperti terjadi di bulan Februari ya, di mana akumulasi beli terjadi ya, mulai rebound akumulasi beli terjadi, namun tidak bisa akumulasi belinya tidak terlalu besar ya. Jadi masih lebih besar tekanan jualnya daripada akumulasi beli yang terjadi. Jadi tidak sempat naik ke atas ya, tidak sempat positif. Demikian juga dengan rebound yang kedua ini, ternyata lebih rendah ya high-nya. Jadi tingkat power untuk akumulasi belinya juga rendah ya. Nah, ini ketika positif pun hanya kecil sekali ya. Nah, yang langsung dihajar turun ya. Nah, ini sama ya kejadiannya ya. Nanti skenario-nya yaitu kemungkinan besar ini akan coba turun dulu ya. IHSG akan coba turun dulu. Dan nanti apabila penurunannya nanti bisa lebih membentuk
low yang makin tinggi ya, lower high, jadi akan tanda-tanda bagus. Nah, kemudian kita akan lihat lagi bagaimana reboundnya yang kedua, seperti ini ya, reboundnya kedua. Bisakah bisa menembus titik tertinggi ini ya? Nah, 5715 ya. Kalau bisa break dari sini ya, dari 5715, maka pasti lebih bagus ya reboundnya kenaikannya daripada di bulan Februari. Dan juga nanti dari indikator emas itu juga akan terlihat bagaimana tingkat akumulasi belinya ya, akankah sudah lebih bagus atau tidak. Oke, kita akan melangkah ke pembahasan sahamnya ya. Nah, sebelum kita akan melangkah ke pembahasan sahamnya, saya akan coba menawarkan suatu program membership ya, di mana rekan-rekan yang tergabung dalam membership akan tergabung ke dalam grup Telegram khusus ya, di mana nanti di dalamnya akan mendapatkan rekomendasi saham ya, bisa sebelum market buka akan diberikan, dan juga nanti ketika market berjalan dan apabila ada saham yang potensial akan ditambahkan informasinya ya. Dan juga rekan-rekan di dalam grup tersebut bisa berdiskusi ya, dan juga berkonsultasi tentang saham yang sedang diincar atau juga saham yang sudah dipunyai ya. Nah, ini berikut adalah rekomendasi-rekomendasi yang sudah pernah diberikan pada bulan Maret ini ya. Nah, bila ada rekan-rekan yang tertarik dengan layanan di atas, bisa telepon atau WhatsApp ke 0838 960 21213. Oke, kita akan masuk ke dalam saham pertama yang kita bahas hari ini, yaitu Bank BRI Syariah atau BRIS. Nah, pada bulan Februari kemarin, BRIS ini turun ya, menembus dari support 302. Dia langsung jebol ya. Ini membentuk pola konsolidasi ya, descending triangle ya. Nah, kemudian menembus dari support 302, dia langsung meluncur menuju ke angka psikologis 200 ya. Dan ketika menyentuh 200 terbentuk support di 200 ya. Nah, pada hari ini ya, dari kemarin sudah terlihat ya dengan volume perdagangan yang naik tinggi ya. Dan hari ini benar ya, walaupun IHSG sudah akan memulai koreksinya, namun karena BRIS ini belum naik ya, akhirnya dia naik ya, hari ini naik dengan volume yang sangat tinggi, dan dia naik AR kanan ya, di 25% ya. Nah, kita lihat 2 hari ini volume perdagangan naik tinggi, sehingga dicatat ada mulai terjadi akumulasi beli ya. Nah, ini target resistennya ada di 248, dan hari ini close di 254 ya. Dan juga menutup ada gap ya di 250 tertutup juga. Nah, kemudian target berikutnya, resisten berikutnya yaitu di 302, karena terlalu jauh ada kemungkinan dia akan menguat ya menuju ke MA20-nya di kisaran 270 sampai 280 ya di area sini ya. Nah, ini bila rekan-rekan tergabung ke dalam grup membership, nah ini pada pagi harinya sudah mendapatkan alert bahwa untuk BRIS ya, untuk perhatikan saham BRIS ya, karena BRIS sudah tertahan, koreksinya tertahan di support di 200. Nah, ini BRIS naik ya, hari ini 24% ya. Nah, saham berikutnya akan kita bahas yaitu saham beton ya, Wijaya Karya Beton. Nah, ini terlihat pola masih downtrend ya, di Februari sideways, kemudian menembus support di 372, dan dia turun ya, beton turun membentuk support baru di 310 ya. Dan kemudian ketika IHSG rally naik ya, rebound. Nah, beton ini juga rebound ya. Dan beton kenaikannya tertahan di resisten yang dulu merupakan supportnya ya di 372 ya.
Nah, jika kita lihat indikator MACD-nya, terlihat mulai 3 hari ini terjadi akumulasi beli ya. Nah, kita akan tunggu akumulasi beli lanjutan sehingga weton ini bisa menembus resisten 372 dan kemudian menuju ke dan juga menembus dari downtrend channel-nya dan kemudian ke resisten berikutnya yang ada di 408 ya. Nah, bila rekan-rekan tergabung dalam grup membership ya, ini akan mendapatkan alert ya di tanggal 2 ya, di tanggal 2 untuk membeli weton ya. Nah, tanggal 2 berarti di candle yang merah terakhir ini ya. Nah, ini ketika candle ini kita mulai membeli dari weton ya. Nah, kemudian 3 hari terakhir dia naik ya. Kita naik ya. Nah, weton ini bisa mendapat modal di 320 dan high tercatat sampai 372 ya. Jadi dapat lumayan ya. Gainnya sekitar 16% ya. 2 hari ini cukup tajam ya. Kenaikan dari weton ya sehingga terbentuk pola reversalnya ini yaitu pola V ya, V pattern ya. Oke, saham berikutnya kita akan melihat saham Medco ya. Nah, Medco seperti kita lihat penurunan ya, Februari dia sideways ya. Kemudian turun menjebol akhir Februari menjebol dari support di 670 ya. Nah, kemudian lanjut turun dan dia koreksinya tertahan di support area di 620 ya. Nah, dan kemudian bulan Maret ini rebound ya. Rebound mencoba menembus resisten 670, namun hari ini koreksi ya karena mengikuti IHSG yang koreksi dan juga kepentok dari downtrend channelnya dan juga MA20-nya ya. Ini MA20 sekarang sudah jadi resistance kali ketiga ya gagal ya. Percobaan pertama gagal menembus 20 dan percobaan kedua juga masih gagal ya. Dan ini percobaan yang ketiga ya, gagal. Nah, pembentukannya pola reversalnya juga V pattern ya. Nah, bila kita lihat indikator MACD-nya, ini terlihat agak lebih lumayan ya. Tekanan jualan tidak terlalu lebih besar daripada saham sebelumnya seperti di BRIS dan juga di weton ya. Nah, kita lihat tekanan jualnya tidak terlalu besar ya. Tidak lebih besar daripada penurunan yang terjadi sebelumnya ya di bulan Januari ya, pertengahan ini ya. Tekanan jualnya sangat luar biasa ini ya. Nah, ini bila tergabung dalam membership juga sudah memberikan alert untuk pembelian dari Medco ya. Nah, ini karena Medco pas tanggal 3 ini ya, tanggal 3 itu tanggal 3 itu candle ini ya. Jadi terjadi gap up ya. Namun membership sudah bisa mendapatkan barangnya ya di kisaran 645 ya, 645 ya, 640, 645 masih bisa mendapatkan ya. Dan kemudian closing Medco naik lagi ya, tutup di 655 dan kemarin dan hari ini Medco mencapai high di 695. Jadi kisaran profitnya sekitar 7% ya untuk Medco ya. Nah, saham berikutnya kita akan bahas yaitu Elsa ya. Nah, Elsa ini juga sama seperti Medco ya. Setelah penurunan dari pertengahan Januari sampai Februari membentuk berkonsolidasi ya, dan kemudian akhir Februari Elsa menembus dari support di 242 dan turun cukup tajam ya. Nah, bila kita lihat tekanan jualnya lebih besar daripada Medco ya. Tekanan jualnya sangat besar ya, sehingga sampai keluar Bollinger seperti ini ya, dan menyentuh dari support angka psikologis 200. Dan kemudian dalam bulan Maret ini rebound ya, rebound dengan cukup strong dan menguji dari resisten ya, yang bulan Februari tembus yaitu resisten 242. Nah, seperti kita lihat di indikator MACD-nya tekanan jualnya sangat kuat ya. Nah, hampir sama lah dengan penurunan-penurunan sebelumnya ya. Nah, bila rekan-rekan tergabung ya dalam grup membership sudah mendapatkan alert ya di tanggal 2 ya untuk Elsa ya. Nah, ini. Ya, Elsa
Elsa outlet ini ya di candle yang ini, candle naik yang ini ya. Candle ribbon pertama kali ini sudah masuk ya kita ya. Jadi kisaran di harga 210 ya. Nah, kemudian hari ini ya naik terus ya sampai hari ini dari Senin sampai hari Kamis ini ya dengan mencapai high di 244 ya. Jadi dapat profit sekitar 16% ya untuk Elsa ya. Nah, kemudian saham berikutnya yaitu saham Tima ya. Saham Tima tren masih downtrend ya dari Januari sampai sekarang, dan kemudian Februari sideways ya dengan terbentuk support di 655 dan akhir Februari menembus ya turun dalam sampai menyentuh 540 dan kemudian bulan Maret ini tampak rebound ya. Nah, hari ini sempat mau menguji dari resisten yang bulan kemarin menjadi support ya. Nah, ini udah menjadi resisten di 655 ya dan juga dari downtrend channelnya namun masih gagal ya karena IHSG koreksi ya dan juga keadaan Dow Jones yang minusnya cukup dalam itu mengaruhi psikologis ya banyak take profit jadi koreksi dulu. Nah, indikator MACD-nya terlihat proses terjadi 3 hari terakhir ini mulai terjadi akumulasi beli ya. Nah, kita tunggu akumulasi beli lanjutan di mana bisa menembus dari resisten downtrend dan juga dari MA20-nya ya. Nah, sama ya, ini di tanggal 2 sudah direkom ya bersamaan dengan Beton dengan Elsa ya. Nah, sudah direkom ya. Ini bisa mendapatkan modal sekitar di 575 ya. Dan ini high tercatat 650 ya. Jadi untuk profitnya sekitar 13% ya untuk Tima ya. Oke, kita akan melangkah ke saham berikutnya ya. Saham berikutnya ya, ini ada Jasa Marga ya. Nah, Jasa Marga 4 hari ini rebound ya. Ini rebound terus ya. Menguji dari resisten ya di 4930. Nah, bila besok Dow Jones bilang besok ya. Nah, ternyata nanti besok pagi Dow Jones minus dalam ya. Ada kemungkinan Jasa Marga akan turun ya. Nah, untuk menguji 4930 kembali ini ya. Nah, kita lihat indikatornya masih dinya sempat ya tekanan jual, namun tekanan jualnya cukup lemah ya. Jadi langsung harga bounce back ya menuju ke resistennya kembali ya dan juga bisa menembus hari ini menembus dari MA20-nya ya. Jadi chance-nya besok akhirnya menguji resisten pas 930 dan kemudian downtrend channelnya ya. Namun situasi cukup berat ya karena situasi IHSG yang juga mulai koreksi dan juga dari Dow Jones yang minus dan besok hari Jumat yang biasanya harinya untuk take profit ya. Ya, seringnya turun nih biasanya gitu. Oke. Saham berikutnya kita akan melihat saham ITMG ya. Nah, ini sering disebut saham dividen ya. Nah, ini menjelang ini sudah bulan Maret jadi tinggal sebulan lagi ITMG akan membagikan dividennya ya, yang biasanya besar ya dividennya ya. Sekitar rate-nya bisa mendekati 10% sampai 15%. Oke, kita akan bahas pergerakan sahamnya. Nah, ini ITMG trennya malah bullish ya, ini suatu yang terlihat ya. Higher high ya, higher low ya, higher low kembali. Jadi uptrend ya, ini ITMG uptrend ya. Jadi mungkin dia salah satu yang sekarang ini polanya trennya uptrend yaitu adalah ITMG ya. Ini ITMG ada resistance di 11.350 ya. Dan kemudian nih support area sementara ada di 10.800 di support pertama. Nah, ini support kedua ada di 10.275 ya. Nah, bila rekan-rekan sudah memiliki, ini ITMG bisa tetap di hold ya karena ada chance ITMG akan dijaga terus harganya sampai dengan hari ex dividen dari ITMG yang terjadi biasanya di bulan April awal ya. Nah, kalau tahun lalu tanggal 2 ya, dividennya ya.
Nah, apabila tembus 11.350, nah arah ITMG akan menuju ke resisten berikutnya yang ada di 12.275 ya. Oke, saham berikutnya kita akan membahas ini saham Bank Pan Indonesia ya. PNBN masih downtrend ya, tren midtermnya downtrend ya. 3 bulan terakhir ini downtrend. Januari turun terus ya, dari Februari dia sideways dengan support 11.150. Akhir Februari sempat tertembus, namun ada perlawanan ya dari buyer ya. Jadi mulai diakumulasi beli kembali ya. Jadi tinggal kita lihat indikator MACD-nya ya tetap tekanan jualnya tercatat besar ya nih ya. Sana harga sempat menyentuh ke angka psikologis 1000 ya, namun mental ya, bisa rebound. Dan ketika 3 hari indeks rebound ini, NPN ikut naik ya, namun masih belum bisa menembus dari EMA 20-nya dan juga dari downtrend channelnya ya. Nah, saham berikutnya ada saham Pakuwon Jati atau Pawon ya. Nah, ini Pakuwon hari ini menguji resisten ya. Resisten pertamanya 565 dan gagal ya. Masih gagal karena kondisi tidak mendukung ya. IHSG-nya koreksi dan juga dari Dow Jones-nya sendiri, Dow Future-nya minus ya. Bagi sampai malam ini minusnya tambah lebih besar lagi ya. Jadi tekanan masih besar. Nah, tercatat Pakuwon ini trennya meter masih bergerak sideways ya, antara range-nya 530 sampai dengan harga 600 ya. Nah, bila kita lihat short term ada chance ya untuk terbentuk mulai awal-awal dari uptrend ya, karena sudah mulai ada higher low ya. Nah, berikutnya ketika menunggu tercipta higher high ya. Nah, ini masih jauh, prosesnya masih lama ya. Jadi masih butuh waktu lagi untuk mengatakan tren dari saham Pakuwon sudah mulai berubah ya. Nah, sedangkan untuk dari indikator MACD-nya ya, tekanan jualnya terlihat masih lebih rendah daripada tekanan jual yang sebelumnya ya. Karena sebelumnya kita lihat besar ya. Ini dari 600 turun ke 510. Ini naik ya. Nah, ini karena ini dia bisa membuat higher high ya. Nah, ini ada higher high ya. Nah, ini higher high. Oh iya, berarti ada higher high lagi, higher low. Nah, sisa lanjutan ya, menembus 610 lagi. Ini akan complete ya, sempurna untuk uptrendnya ya. Nah, kita tekanan jual yang kali ini ya di bulan Maret ini ya, di bulan akhir Februari, di bulan Februari ini terlihat masih lemah. Jadi potensi untuk bounce rebound lebih tinggi masih besar ya untuk Pakuwon ini ya. Oke, untuk video kali ini pembahasan sahamnya cukup sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam mengambil keputusan beli dan jual.